Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai jenis dan fungsi alat musik tradisional. Tema pembelajaran kali ini yaitu kita akan membahas mengenai pengertian musik tradisional. Yang kedua, alat musik tradisional berdasarkan sumber bunyi dan cara memainkannya. Yang ketiga, fungsi alat musik tradisional dalam komposisi. Kita bahas mengenai pengertian musik tradisional. Musik tradisional adalah musik yang berakar pada tradisi masyarakat tertentu yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Keberadaan, keberlangsungan, dan kemajuan musik tradisional sangat dipengaruhi oleh masyarakat pendukungnya. Ciri-ciri umum musik tradisional. 1. Memiliki bentuk struktur musik dan alat musik yang sederhana. 2. Ide musik tidak ditulis menggunakan partitur, tetapi dipelajari secara lisan. 3. Diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, dan lirik lagunya menggunakan bahasa daerah setempat. Alat musik tradisional berdasarkan sumber bunyi dan cara memainkannya. Yang pertama adalah idiopon, yaitu alat musik yang sumber bunyinya dari badan alat musik itu sendiri. Contohnya kolintang, kemudian cengceng. Alat musik tradisional berdasarkan sumber bunyi dan cara memainkannya juga, yaitu membrapon, yaitu alat musik yang sumber bunyinya berasal dari membran berbahan kulit binatang atau bahan imitasi kulit lainnya. Contohnya tifa dari Papua, tambua dari Sumatera, dan sebagainya. Lanjutkan. Kordopon, yaitu alat musik yang sumber bunyinya berasal dari getaran dawai. Contohnya alat musik gambus. Contoh yang lain alat musik sampe dan sebagainya. Kita lanjutkan. Aeropon, alat musik yang sumber bunyinya berasal dari hembusan udara pada rongga. Contohnya saluang. Contoh yang lain triton dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Teknik memainkan alat musik tradisional. Pertama yaitu dengan cara dipukul, yaitu sebuah teknik yang digunakan dengan cara memukul bagian alat musik. Biasanya menggunakan alat pemukul yang terbuat dari kayu yang dilapisi oleh kain dan atau karet atau kayu tanpa pelapis. Juga bisa menggunakan tangan telanjang. Alat musik dengan cara memainkan dipukul termasuk ke dalam golongan idiopon dan membrapon. Contohnya tipa dari Papua, kemudian rebana, kemudian bonang, kendang, dan lain-lain. Yang kedua yaitu dengan cara dipetik. Teknik yang digunakan dengan cara memetik dawai-dawai pada alat musik. Contohnya yaitu gambus, kemudian kecapi, sampai dari Kalimantan, sasando dari Rote, dan lain-lain. Kemudian teknik memainkan alat musik tradisional yang lain yaitu dengan cara digesek. Selain dengan cara teknik dipetik, terdapat alat musik dengan cara memainkan digesek. Contohnya yaitu tehyan dari Betawi, rebab dari Jogja atau dari Jawa Barat, keso-keso dari Sulawesi Selatan, dan lain-lain. Kita lanjutkan. Ditiup, teknik yang digunakan dengan cara meniup bagian alat musik. Contohnya yaitu alat musik saluang dari Sumatera. Kemudian serang kodari dari Jambi, foidoa dari Flores, dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya adalah dengan cara ditepuk, yaitu teknik yang digunakan dengan cara menepuk bagian alat musik yang dimainkan dengan menggunakan telapak tangan, terutama pada alat-alat yang berbahan kulit dan membran. Contohnya kendang, tifa, gendang, rebana, dan lain-lain. Kemudian caranya digoyang.
Teknik yang digunakan dengan cara menggoyangkan bagian alat musik. Contohnya yaitu di Jawa Barat terkenal dengan angklung. Kita lanjutkan. Berikut adalah contoh-contoh gambar alat musik berdasarkan teknik memainkannya. Yang pertama yang terlihat adalah dipukul, yaitu nama alat dol dari Bengkulu. Yang kedua dipetik, ya, gabus dari Riau. Kemudian yang digesek keso-keso dari Sulawesi. Kemudian yang ditiup suling Sunda. Kemudian yang ditepuk rape dari Aceh, dan yang digoyang yaitu angklung Sunda. Kita lanjutkan. Fungsi alat musik tradisional dalam komposisi musik. Pertama, sebagai pola ritme dan irama. Dalam fungsi ini yang berperan dan bertugas adalah alat musik ritmis, yaitu alat musik yang memiliki bunyi namun tidak memiliki nada. Dalam musik selalu ada irama yang menjadi pondasi untuk menjaga tempo dan ketukan dalam musik. Contohnya alat musik tifa dari Maluku, alat musik gendang, dan lain seterusnya. Kemudian kita lanjutkan dengan sebagai melodi utama. Dalam fungsi yang berperan tentunya alat melodi atau alat musik yang dapat menghasilkan nada. Jika ada musik melodi memainkan nada dengan nilai ketukan dan jarak tertentu akan menghasilkan melodi. Contoh dalam alat musik tradisional misalkan alat musik suling, alat musik rebab, kemudian juga alat musik serune kale, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan sebagai pengiring melodi. Dalam musik sering kita dengar istilah akord dan harmoni yang merupakan kumpulan 3 nada atau lebih dengan jarak tertentu yang dimainkan secara bersamaan. Fungsi ini selalu terlihat dalam sebuah pertunjukan alat musik tradisional yang menggunakan beberapa alat musik. Contoh sebuah pertunjukan angklung, di mana dalam memainkan sebuah lagu, misalkan lagu Suai Arjamu, ada yang terbagi menjadi 2 bagian. Ada yang menjadi melodi angklung tersebut dan ada juga menjadi sebagai pengiring akord. Kita lanjutkan. Inilah contoh fungsi alat musik tradisional dalam komposisi musik. Di sini terlihat sebagai melodi utama yaitu yang sedang memainkan suling. Kemudian sebagai melodi pengiring terlihat ada permainan alat musik kolintang, di mana alat kolintang itu terbagi menjadi ada sebagai melodi, ada juga sebagai pengiring. Sekian materi kali ini. Terima kasih dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.